Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hipotesis de Broglie, difraksi elektron, dan ketidakpastian Heisenberg. Perkenalkan, nama saya Ridwan Manuel Tentua dengan NIM 2239836. Saya Rusli Andriani dengan NIM 2023-98037. Saya Alvina Bedanusuki dengan NIM 2023-98033. Saya Alda Utamala dengan NIM 2023-98046. Saya Sri Bro dengan NIM 2023-98035. Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan hipotesis de Broglie. Menurut hipotesis de Broglie, foton tak bermassa serta partikel masif harus memenuhi satu persamaan himpunan hubungan yang menghubungkan energi E dan frekuensi F dan momentum linier P dengan panjang gelombang lambda. Hubungan besar-besaran fisika untuk foton tersebut telah dibahas pada pokok bahasan efek Compton. Kita mengingatnya sekarang dalam konteks yang lebih umum. Setiap partikel yang memiliki energi E dan momentum P, de Broglie gelombang frekuensi F dan panjang gelombang lambda mempunyai hubungan persamaan sebagai berikut. E sama dengan Hf, lambda sama dengan H per P. Dengan E adalah energi relativistik dan P adalah momentum partikel. Hubungan de Broglie biasanya dinyatakan dalam vektor gelombang vektor K, K sama dengan 2pi per lambda dan frekuensi gelombang omega sama dengan 2pi f. Seperti yang biasa digunakan dalam persamaan gelombang, yaitu E sama dengan H omega atau vektor P sama dengan H vektor K. Teori gelombang menyebutkan bahwa gelombang membawa energinya dengan kecepatan grup. Untuk gelombang materi, kecepatan grup ini adalah kecepatan V partikel. Mengidentifikasi energi E dan momentum P dari sebuah partikel dengan energi relativistiknya mc kuadrat dan momentum relativistik mv berturut-turut dari hubungan de Broglie, maka didapati gelombang materi memenuhi hubungan berikut, yaitu lambda F sama dengan omega per K sama dengan E per H per P per H sama dengan E per P sama dengan MC kuadrat per MV sama dengan C kuadrat per V sama dengan C per beta. Dalam persamaan tersebut, B sama dengan V per C. Jika sebuah partikel tidak bermassa, maka diperoleh V sama dengan C dan persamaan 7.5 menjadi lambda F sama dengan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang difraksi elektron. Konfirmasi melalui eksperimen dari gelombang materi datang pada tahun 1927 ketika C. Davidson dan L. Graber melakukan serangkaian percobaan hamburan elektron yang dengan jelas menunjukkan bahwa elektron berperilaku seperti gelombang. Pada gambar 7.1 menunjukkan sebuah setup eksperimen difraksi Davidson-Gramer. Elektron thermal dilepaskan dari elemen yang dipanaskan, biasanya terbuat dari tungsten, dalam pistol elektron dan dipercepat melalui beda potensial menjadi bebas elektron. Yang terkolimasi dengan baik yang dihasilkan oleh pistol elektron, energi kinetika dari elektron disesuaikan dengan memilih nilai beda potensial dalam pistol elektron yang menghasilkan sinar elektron dengan nilai momentum linear. Sesuai dengan kekekalan energi, E kali delta V sama dengan K sama dengan P kuadrat per 2M. P sama dengan akar dari 2M kali delta V. Pola difraksi serupa yang dibentuk oleh sinar X yang dihamburkan oleh berbagai padatan kristal dipelajari pada tahun 1912 oleh fisikawan William H. Bragg dan William L. Bragg. Hukum Bragg dalam sinar X kristalografi menunjukkan hubungan antara panjang gelombang yang datang pada kristal kisi, jarak kisi, dan posisi maksimum interferensi dalam radiasi terdifraksi. Jarak kisi target Davidson-Gramer ditentukan dengan kristalografi sinar X, diukur dengan nilai A sama dengan 2,15 angstrom. Pada percobaan Davidson-Gramer, hanya atom permukaan yang berinteraksi dengan berkas elektron yang datang. Untuk difraksi permukaan, intensitas permukaan berkas elektron dipantulkan diamati untuk sudut hamburan yang memenuhi kondisi n lambda sama dengan A sin theta.
Maksimum orde pertama untuk N sama dengan 1 diukur pada sudut hamburan θ sama dengan 50 derajat pada delta V sama dengan 54 volt dengan memberikan panjang gelombang radiasi datang lambda sama dengan 1,64 Armstrong. Ketika digunakan persamaan 7.5 panjang gelombang de Broglie diperoleh sebagai berikut. Lambda sama dengan H per P 4,136 kali 10 pangkat min 15 EV kali S per 2,478 kali 10 pangkat min 5 EV kali S per M sama dengan 1,67 A0. Hasil yang sama diperoleh ketika kita menggunakan K sama dengan 54 EV dalam persamaan 7.6. Kedekatan hasil teoritis ini dengan nilai eksperimen Davidson-Gramer dengan lambda sama dengan 1,67 A0 makin meyakinkan akan keberadaan gelombang materi de Broglie. Pada bagian saya, di gambar 7.3 dalam difraksi permukaan gelombang elektromagnetik monokromatik pada struktur kisi kristal. Berkas insiden dalam fase dipantulkan dari atom di permukaan. Garis difraksi yang diukur dengan elektron berenergi rendah seperti yang digunakan pada percobaan Davidson-Gramer cukup lebar. Pada gambar 7.3 tertera percobaan Davidson-Gramer. Karena elektron yang datang hanya tersebar dari permukaan, resolusi gambar difraksi meningkat tajam ketika berkas elektron berenergi lebih tinggi melewati lembaran logam tipis. Hal ini terjadi karena gambar difraksi dibuat dengan menghamburkan banyak bidang kristal di dalam volume ruang dan nilai maksimum yang diproduksi oleh hamburan pada sudut berat tajam. Itu dapat dilihat pada gambar 7.4. Pada bagian A di gambar 7.4, pola difraksi yang diperoleh dalam penghamburan pada titik padatan kristal dengan menggunakan sinar X. Itu yang gambar bagian A. Sedangkan gambar bagian B dengan elektron, pola yang diamati mencerminkan simetri struktur kristal sampel. Ya, sejak eksperimen Davidson dan Gramer, hipotesis de Broglie telah diuji secara ekstensif dengan berbagai teknik eksperimen. Dan keberadaan gelombang de Broglie telah dikonfirmasi untuk banyak partikel elementer. Neutron telah digunakan dalam percobaan hamburan untuk menentukan struktur kristal padatan dari pola interferensi yang dibentuk oleh gelombang materi neutron. Neutron memiliki muatan 0 dan masanya sesuai dengan massa proton yang bermuatan positif. Baik neutron maupun proton dapat dilihat sebagai gelombang materi. Semua oleh karena itu, sifat gelombang materi tidak khusus hanya untuk partikel bermuatan listrik, tetapi juga berlaku untuk semua partikel yang bergerak. Gelombang materi molekul sebesar karbon C60. Karbon C60 telah diukur. Semua subjek fisik, kecil atau besar, memiliki gelombang materi yang terkait selama mereka tetap bergerak. Karakter universal gelombang materi de Broglie sudah semakin mampan. Ia cukup dari saya. Selamat siang Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian Heisenberg. Sifat ganda gelombang partikel ini dari partikel, materi dan radiasi adalah pernyataan ketidakmampuan kita untuk menggambarkan realitas fisik dalam satu teori klasik terpadu. Karena secara terpisah tidak akan ada pendekatan partikel klasik atau pendekatan gelombang klasik dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena yang diamati. Keterbatasan pendekatan fisika klasik ini disadari pada tahun 1928 dan kemudian lahirlah teori statistik baru yang disebut mekanika kuantum. Teori ini
diperaksarai oleh Bohr, Edwin Schrödinger, Werner Heisenberg, dan Paul Dirac. Mekanika kuantum dengan Broglie tentang gelombang materi menafsirkan bahwa gelombang yang terkait dengan partikel mengandung informasi tentang kemungkinan posisi dan sifat lainnya. Sebuah partikel tunggal terlihat bergerak pada gelombang seperti yang ditujukan pada gambar 7.5. Pada grafik di atas, sebuah partikel ditampilkan sebagai paket gelombang dan posisinya tidak memiliki nilai yang tepat. Oke, kita lanjut kepada prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa pada tingkat kuantum kita tidak dapat mengukur posisi dan momentum partikel secara simultan dengan presisi tak terbatas. Semakin tepat kita mengetahui posisi partikel, semakin besar ketidakpastian momentumnya, dan sebaliknya. Proses ini merupakan konsekuensi dari sifat gelombang partikel. Ketidakpastian delta X dalam mengukur posisi partikel terhubung dengan ketidakpastian delta P dalam pengukuran secara simultan dari momentum linear dinyatakan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi di sini rumusnya itu delta X, delta P lebih dari sama dengan 1/2H. Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai perangkat elektronik seperti charge coupled device yang digunakan dalam kamera digital dan sensor medis. Contoh lain perangkat yang memanfaatkan prinsip sifat gelombang elektron adalah mikroskop elektron. Pada tahun 1931, fisikawan Ernst Ruska membangun gagasan bahwa medan magnet dapat mengarahkan berkas elektron seperti halnya lensa dapat mengarahkan seberkas cahaya dalam mikroskop optik. Dalam elektron transmisi mikroskop ditunjukkan elektron dihasilkan oleh elemen tungsten panas dan dipercepat oleh perbedaan potensial dalam elektrogun hingga 400 keV dalam energi kinetik. Setelah meninggalkan elektrogun, berkas elektron difokuskan oleh lensa elektromagnetik dan ditransmisikan melalui sampel spesimen untuk dilihat. Gambar sampel direkonstruksi dari bekas elektron yang ditransmisikan. Resolusi TEM hanya dibatasi oleh penyimpangan bola. Model TEM resolusi tinggi modern dapat memiliki daya yang lebih besar dari 0,5 angstrom dan perbesaran lebih tinggi dari 50 juta kali. Sebagai perbandingan, kekuatan resolusi terbaik diperoleh dengan mikroskop cahaya saat ini sekitar 97 nm. Keterbatasan TEM adalah bahwa sampel harus mempunyai ketebalan sekitar 100 nm dan sampel biologis memerlukan preparasi khusus yang melibatkan pengikatan kimia untuk menstabilkan sampel tersebut. Keterbatasan pada TEM diselesaikan dengan penemuan mikroskop elektron pemindah yang ditemukan oleh Manfred von Ardern pada tahun 1937. Dalam SEM, energi kas berkas elektron mencapai 40 keV dan berkas tidak ditransmisikan melalui sampel tetapi tersebar dari permukaannya. Topografi permukaan sampel direkonstruksi dengan menganalisis elektron hamburan balik. Elektron yang ditransmisikan dan radiasi yang dipancarkan dihasilkan oleh elektron yang berinteraksi dengan atom dalam sampel. Perbesaran yang tinggi dari TEM dan SEM memungkinkan kita untuk melihat molekul tunggal.